Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Masjidnya baru ya, keras banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa su'i عذاب في النار وعذاب في القبر. الله عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. نعوذ بك من أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hidayah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita hari ini berada di tanggal masih Syawal atau udah selesai Syawal? Akhir Syawal. Oh ya, Syawal udah akhir atau selesai? Selesai Syawal atau akhir Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan udah kelar puasa sunnah Syawal. Kalau belum gimana? Ada pertanyaan. Saya belum sempat, baru ingat atau karena satu dan lain hal. Baru Syawal udah habis. Karena mungkin kelalaian, kelupaan dan lain-lain. Terus gimana? Kata ulama, lanjut puasa sunnah. Mudah-mudahan bisa juga ditulis atau ada pemahaman para ulama yang mengatakan boleh kita mungkin masuk kategori mengqadha puasa Syawal di bulan Zulqa'dah. Ada enggak, itu bukan mengqadha, karena yang dipahami dalam hadis Nabi, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, itu Syawal itu cuma sekedar nyebut dekat dengan Ramadan. Boleh juga yang penting setelah bulan termasuk Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Ada juga pemahaman demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mengatakan kalau ada yang belum sempat puasa sunnah di bulan Syawal, kata ulama boleh. Mudah-mudahan Allah juga catat kebaikan, apalagi ini puasa sunnah. Artinya dalam syariat kita dimungkinkan kalau ada seorang yang amalkan amalan-amalan sunnah karena satu dan lain hal, kemudian dia mengqadha amalan sunnah tersebut, bisa boleh. Sebagaimana misalnya kalau ada orang karena terlambat sholat subuh, sholat sunnah fajar sebelum bukan setelah sholat subuh, boleh katanya. Ada riwayat hadis. Dan keterangan dikatakan bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah habis sholat asar, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tadi sholat sunnah ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur atau ba'diyah yang disebutkan dalam riwayat. Dan contoh dasar-dasar lain sehingga tadi ada pemahaman boleh kita puasa 6 hari Syawalnya tersebut. Walaupun ada juga yang mengatakan enggak, ini menyebutkan kata Syawal, sehingga kalau nggak di bulan Syawal nggak termasuk keutamannya. Tapi ada yang memahami karena
puasa sunnah sekalipun kan ada juga keterangan yang dalil secara umum mengatakan kebaikan tersebut kan maka dibalas dengan 10. Puasa sunnah 1 hari di luar bulan Syawal misalnya, apakah dia nggak dapat kebaikan dari setiap hari atau 1 kali yang dilakukan? Tidak hanya terbatas di bulan Syawal. Ada keterangan secara khusus bulan Syawal, tapi keterangan tersebut dipahami hanya membatasi. Artinya ada pemahaman kalau di bulan terus mudah bagi Allah untuk membalas daripada satu amalan tersebut dengan 10 kebajikan, 10 man amila hasanatan falahu asyru amsalihha, 10 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang bulan Syawal, karena ada yang bertanya, bisa nggak puasa sunnah Syawal tapi udah selesai bulan Syawalnya di bulan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ada yang pergi haji dari warga situ? Ada yang pergi haji? Udah berangkat belum? Belum. Mungkin 3 hari lagi atau mungkin minggu depan ada ya kloter pertama, karena udah masuk bulan Zulqa'dah. Biasanya di bulan Zulqa'dah pada berangkat. Kalau nggak salah mungkin 23, 24 mungkin. Kloter pertama daripada jamaah haji 1444 Hijriah. Jamaah haji tahun ini dikatakan ramah lansia karena banyak orang-orang yang lansia. Bahkan ada berita yang usianya udah sampai 100 tahun. Kalau kemarin-kemarin sebelum COVID dan kesehatan dibatasin, yang mungkin di bawah 70, 60 tahun, sekarang udah semakin longgar sehingga banyak jamaah-jamaah yang sudah lansia. Makanya ada tagline-nya ataupun semangatnya dari Kementerian Agama apa yang disebut dengan ramah mereka-mereka yang lansia. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji yang kurang lebih 200 berapa ribu, 200 ribu lebih, 200 ribu lebih, 238 30 atau kurang lebih, yang katanya dapat kuota tambahan, dimudahkan urusannya, disampaikan ke dalam kota suci Mekah, kota suci Madinah dengan aman, tiba, sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan tentunya dijadikan ibadahnya hajinya haji yang mabrur. Bagi yang belum haji, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera bisa menyusul, ataupun mudah-mudahan tidak kalah pahalanya daripada mereka-mereka yang melakukan ibadah haji, tentunya dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ibadah puasanya, apakah dengan ibadah kurbannya, apakah dengan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah, malam hari ini kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi yang tulis oleh Ustaz Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, sampai kepada kisah hadis yang kedua. Hadis yang kedua, malum kita membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan kisah-kisah. Dalam buku kita ini ada kisah-kisah yang dikatakan Qasasul Ghaib, kisah yang belum terjadi, gaib, masih gaib. Kisah yang belum terjadi tentang kisah-kisah hari kiamat yang disampaikan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hari akhir, tentang apa yang akan terjadi nanti yang nggak tahu kapan terjadinya tersebut. Ini karena disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentang hari akhir tersebut kata Nabi, nanti di hari akhir ada Dajjal. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah taala tentang tanda-tanda ciri-ciri kiamat, dan termasuk tentang yang disampaikan oleh Nabi tentang adanya Dajjal. Disebut qala Rasulullah sallallahu berkata Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Dajjal yakhrujud Dajjal fi ummati, keluar Dajjal. Berapa lama Dajjal
Dajjal. Kata Nabi, "Fayam 40." 40 apa? Perawi la adri, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? 40 la adri. Arba'ina yawm, arba'ina syahran, arba'ina aman. Apakah 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun? Ketika ada Dajjal, apa yang akan terjadi? Saya ba'athu Isa bin Maryam karena Allah akan menghadirkan siapa itu? Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang kita yakini Nabi Isa belum mati tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibunuh salib itu stuntman, kata bilang stuntman. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa. Ada yang bilang stuntman. Kayak stuntman, apa stuntman? Peran pengganti. Peran pengganti. Kemudian Allah ada Dajjal. Al-Dajjal tinggal di dunia ini 40. 40 apa tadi? Dalam hadis ragu. 40 hari, 40 tahun, 40. Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia bagaikan sahabat Nabi yang bernama Urwah ibn Mas'ud. Dicari itu Dajjal sama Nabi Isa, dimusnahkan, dihancurkan, dibunuh. Selesai Dajjal, selesai episode Dajjal dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Terus apa yang terjadi? Dalam hal ini kemudian orang hidup dikatakan sab'asinin, 7 tahun. Ini adawah, tidak ada permusuhan di antara dua orang. Summa yursilkan baridatan min qibal Syam. Allah menghembuskan angin dingin dari daerah Syam. Fala yabqa ala wajhi abin fi qalbi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabalathu. Angin tersebut berhembus, tidaklah ada seorang yang dalam hatinya, dalam dirinya ada keimanan kepada Allah, melainkan kena angin Allah wafatkan, Allah matikan. Sekalipun di dalam kalau anna adatun dakhala fi kabidi jabalin la dakhalatu alaihi hatta taqlidu. Ini yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Ahmad dari Nabi Muhammad SAW. Ini saya dengar dari Nabi, kata beliau, sami'atu Rasulullah SAW. Jadi Dajjal dibunuh di Nabi Isa, kemudian ada masa di mana Nabi Isa hidup, kemudian selesai, Allah akan disebutkan dalam hadis, kemudian Allah menghembuskan angin tersebut semua orang yang ada di dalam dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang nggak beriman pada Allah masih hidup. Dikatakan qal fa yabqa syirarun nas fi khidmati tayri wa ahlan sibah. Yang masih ada orang-orang yang saking yang dikatakan fi sibah, dalam keterangan penulis atau penyusun di sini, saking buruknya itu bagaikan hewan-hewan buas, yang hidup ma'rufan, tidak ada yang mengenal kebaikan, tidak menolak kemungkaran. Kemudian syaitan berbicara kepada mereka, mengatakan, apakah maukah engkau patuh padaku? Kata mereka, apa yang kau perintahkan wahai syaitan? Disebut supaya amur setan menyuruh mereka untuk menyembah patung-patung berhala-berhala. Walaupun mereka orang dalam kehidupan dunia itu baik, tapi keyakinannya, ibadahnya, akidahnya menyembah patung-patung, ibadatul awthan. Saya lanjut. Nah, ini summa yunfakh, kemudian tiuplah apa yang disebut dengan sangkakala. Apa ya sangkakala? Apa sangkakala? Trompet. Kenapa disebutin sangkakala? Saya belum tukang sangkakala, yang ada tukang trompet. Lalu diterjemahkan dengan sangkakala, trompet. Kemudian ditiuplah, fayun pahutis sur. Fala
alika, maka ditiuplah sangkakala, tanda tersebut. Man yasma'u, yang pertama kali mendengar tiup. Mungkin kalau kita sekarang kan kalau dengar ada suara apa? Suara alarm, suara sirene, suara macam-macam kita dengar. Suara klakson, ada suara-suara. Wih, nah mungkin suara trompet juga ada macam-macam suara. Maka yang pertama kali mendengar adalah rajulun yalutu hawda ibilih, seorang yang lagi merawat dia punya hewan piaraannya, ontanya tersebut, mendengar tiupan tersebut, trompet tersebut, sangkakala tersebut, mati. Fayas'aq wa yas'aqu, orang pada semuanya mati. So apa namanya kisahnya, ada apa namanya ceritanya nanti asyratus sa'ah, hari-hari kiamat tersebut. Kemudian Allah menurunkan embun, fatan nas summa yunfakhu fi, maka dengan hujan yang bagaikan embun Allah turunkan dengan itu, apa namanya, habis itu nggak tahu lama dari mati, kemudian Allah hadirkan yang bagaikan embun, dengan itu bangkitkan ajsadun nas, sangkakala, ditiup lagi trompet tersebut, qiyamun yanzurun, bangun semua manusia kita yang udah mati, bangun tersebut. Kemudian dikatakan kepada manusia, ya halummu ila rabbikum, ayo semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu. Waqifu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditanyakan, dimintakan pertanggungjawaban. Qala akhriju ba'dan nar, keluarkan mereka-mereka yang akan masuk neraka. Berapa dari berapa? Minkam, maka dikatakan dari 1000, yang adalah 999. Berarti cuma satu doang yang pertama. Fayuqalu minkam, maka dari 999 itu dikatakan qal fazaka ila wa yaumu, pada hari Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak bagaikan itu tadi beruban tersebut, yang dikatakan yukshafu ansa, disingkap dari apa namanya cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yukshafu rabbil izzah, Allah menyingkap betis fil mawqifil azim, maka yang ada di situ yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kecuali orang-orang yang munafik nggak tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini teks hadisnya, dengan segala kekurangan kita terjemahkan kurang lebih bahasa Indonesia tadi. Konten isi daripada hadis yang sahabat Abdullah bin Amr, hadis ini Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah, ini hadis berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti. Ini termasuk kisah-kisah gaib yang akan terjadi nanti, tentang akhir daripada dunia, kehidupan siapa nanti yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala kemudian mati, binasa, hancur. Disebut tadi jelaskan bagaimana setelah kematian Isa al-Masih, faba'da mauti Isa, jadi tersebut Dajjal, kemudian Dajjal dimusnahkan, dihancurkan Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Allah Isa selesai tugasnya. Setelah Nabi Isa, apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi. Sekarang dari kerusakan juga, kita berdoa mudah-mudahan kita dihindari dari kerusakan tersebut. Hatta idza qarabatis sa'ah, terjadi, sehingga ketika kiamat dekat lagi yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dari Syam, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa namanya tersebut
akan Nabi merajalela, angin tersebut yang dikatakan mewafatkan semua orang-orang yang ada dalam dirinya keimanan. Yang tadi disebutkan dalam riwayat apa yang dikatakan hatta fala yaqalu wajhu ahli min khairin aw iman. Jadi kurang lebih 7 tahun ada permusuhan, kemudian Allah hadirkan, Allah sembuhkan angin yang di situ mematikan, mewafatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inda dzalika yastami'u syaitan. Ketika itu udah nggak ada orang yang beriman. Udah nggak ada orang yang beriman. Terus siapa yang memimpin manusia? Siapa yang menjadi tokohnya? Siapa yang menjadi pemimpinnya? Saat itu dikatakan setan-setanlah yang menjadi pemimpinnya tersebut. Yang ada adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Mereka bersyahwat, tidak kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Mereka balik lebih parah. Mereka bahkan dikatakan menyembah berhala. Padahal dari sisi level kehidupannya bagus. Yang dikatakan dalam riwayat tadi, wa hum fi darun hasanun 'aishuhum. Hasanun 'aishuhum. Kita lanjutkan. Fabi dalam riwayat Imam Muslim dikatakan dalam riwayat lain. Ini yang menguatkan tadi teks hadis yang kita terjemahkan. Apa dikatakan dari riwayat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabul layl wan nahar hatta tu'badul lat wal uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la adunnu hina anzalallah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركين أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلب مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير له فيه يرجعون إلى دينه. Kurang lebih hadis lain. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kiamat itu datang, tidaklah siang dan malam itu kan Lata wal Uzza. Lata wal Uzza itu kan disebutkan dalam Al-Quran di surat apa? An-Najm. Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Ada ayat di surat An-Najm itu surat apa? Apa itu Lata wal Uzza? Berhala-berhala, nama daripada berhala-berhala tersebut. Kata sahabat, ya Rasulullah, kan ada ayat Allah yang berbunyi di surat At-Taubah, dialah Allah yang terjemahannya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasul dengan agama yang hak, liyudini kulli, untuk memenangkannya, mengunggulkannya di atas segala agama yang lain. Kata Nabi, itu udah terjadi. Udah terjadi, Islam udah unggul, Islam udah jaya. Kemudian setelah itu apa yang dikehendaki oleh Allah terjadilah. Apa itu? Allah menghadirkan angin, yang mana dengan angin tersebut orang-orang yang dalam dirinya keimanan mati semuanya, mati. Tidak ada kebaikan yang masih ada, semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang yang buruk yang tidak ada baik-baiknya, sehingga nanti mereka akan kembali kepada ajaran agama nenek moyang mereka, keyakinan mereka salah satunya adalah menyembah berhala. Ini dalam riwayat Imam Muslim yang lain. Dalam riwayat Sahihul Bukhari dikatakan anna sa'ata la taqumu hatta taqriba aliyatu nisa dusul khalsah. Kurang lebih keterangannya adalah tidak adil, tidak terjadi kiamat sehingga orang-orang menyembah lagi patung-patung berhala-berhala tersebut. Wa bainama an-nasu ala hadhil hal, ketika orang dalam kondisi tadi jahiliyah, keburukan, kesesatan, malaikat Israfil tiup sangkakala, hancur semuanya. Pertama kali orang yang mendengarkan dalam riwayat hadis ini. Jadi yang pertama ini yang dikasih judul itu Umar Sulaiman Al-Ashqar, orang yang pertama kali dengar
tiupan trompet sangkakala yang dengan itu dia hancur, dengan itu dia mati. Maka yang pertama kali dengar adalah orang yang lagi tadi itu, yang lagi memperbaiki, lagi ngurusin, lagi ngerawat di hewan peliharaan. Awal man yasmu rajulun yalutu khawda ibilih. Pertama kali yang dengar adalah seorang yang lagi dia merawat, dia punya hewan peliharaannya. Di sini yang dimaksud, yang disebutkan dalam hadis, itu yang disebutkan dalam hadis. Mungkin sekarang, mungkin yang hewan, kalau mungkin nanti hewan punya kendaraannya lah, mungkin kalau itu tepat lola, cuma di sini. Atau nanti orang-orang pada masa yang akan datang kembali lagi memelihara, kan lebih mahal mobil atau kuda sekarang? Lebih mahal mobil atau kuda? Ada yang punya hewan kuda mahal tersebut, harus rawatnya dan seterusnya, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kali mendengar orang yang tadi dikatakan alladzi yalutu ibilih, rajulun yalutu hawda ibilih fayas'aq, dia binasa. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan dalam surat wa nufiqu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, Allah tiup kala hancur semua yang ada di dan di bumi kecuali Allah dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur, selesai hari kiamat, the end of the dunia selesai. Setelah itu Allah turunkan hujan bagaikan embun, ka'annahu maniyyur rijal, maninya orang laki-laki. Setelah itu Allah jasadnya hamba-hambanya manusia, kemudian ditiup sangkakala keberikut faidahum qiyamun yanzurun, bangun lihat melek yanzurun, kemudian di ada neraka. Yang masuk neraka itu dikatakan dari setiap 1.999, berarti berapa persen itu? Dari setiap 1.999%, 99% semua. Wadzalika yaumul yakshafu rabbul izzati an saqih. Pada saat itu hari mengerikan, hari dahsyat yang dikatakan dalam riwayat yaumul yakshafu an saq, Allah singkap sak. Sak itu arti letter-letternya betis. Apakah Allah punya betis? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah. Laisa syai'un sami'ul basir. Sehingga Allah menyingkapkan as-saq, maka sujud orang yang ada di dunia ini kecuali orang-orang munafik tidak bisa sujud. Ini penjelasan daripada teks hadis yang bacakan. Jamaah, hadis yang kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran yang disebut. Kita wajib mempercayai tentang Dajjal. Makanya kan ada, siapa yang baca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, salah satu faidah, salah satu fadilah, kalau kita membiasakan atau menghafal berapa ayat awalnya, 10 ayat kalau nggak salah, 10 ayat pertama, ada yang mengatakan 10 ayat terakhir daripada suratul Kahf, maka keutamanya adalah usima min fitnatid Dajjal, dilindungi Dajjal tersebut, dari Dajjal tersebut. Kita yakin akan adanya Dajjal, dia akan keluar kapan? Wallah, dulu akan dari segitiga Bermuda. Saya nggak tahu itu benar nggak? Nggak tahu itu segitiga Bermuda. Udah ada Dajjal, udah ada, keluar kapan? Wallah alam tersebut. Ada yang mengatakan udah keluar Dajjal itu. Wah, isbat khurujud Dajjal, pasti kita yakini akan adanya Dajjal dan keluar. Kemudian sekalipun ada Dajjal, Dajjal ini berat, ujian itu cobaannya berat. Bahkan Dajjal bilang hujan turun.
Dajjal itu dahsyat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Dajjal kita selamat dari fitnahnya, cobaannya. Makanya kan dalam doa yang sering kita panjatkan, wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung. Dajjal tersebut, cobaannya, godaannya, fitnahnya tersebut. Maka kita berlindung, dan Dajjal tersebut Allah untuk menguji. Kemudian Allah juga menghadirkan Nabi Allah Isa alaihi, dan dia yang akan menghancurkan Dajjal tersebut. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, Dajjal keliling seluruh bumi kecuali Mekah, Madinah nggak bisa masuk deh, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Ini fitnahnya Dajjal. Dalam riwayat-riwayat lain di sini nggak disebutkan, riwayat-riwayat lainnya di sini dalam di sini fokus tentang Dajjal akan keluar. Kata Nabi, yakhrujud Dajjal fi ummati. Dajjal, berapa dia akan tinggal? Arba'in, berapa? 40 tadi, arba'ina yauman, arba'ina syahran, arba'ina aman. Kemudian Dajjal dibinasakan, dihancurkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian dalam keterangan disebutkan keburukan setelah dimusnahkannya Dajjal, dan juga Dajjal adalah apa ya bahasanya, Yegot apa ya, Juj. Kemudian faedah berikutnya, irsalullahi ibatan baridatan, Allah menghadirkan angin. Kita kenal sekarang ini ada orang tahu-tahu meninggal, kenapa? Angin dulu. Allah udah hajar yang tersebut. Tapi ada angin, bukan angin yang dingin. Angin yang tersebut dengan itu mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Mu'minina jami'an, semuanya. Al-mu'minina jami'an. Semua roh orang-orang yang beriman dengan angin tersebut. Mudah bagi Allah untuk mewafatkan. Faedahnya disebutkan. Nah, nanti sebelum datang, tantangannya adalah yang dikatakan kasratus syarr wal fasad, banyaknya kerusakan, banyaknya keburukan. Sebelum itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan, orang balik lagi seperti jahiliyah, menyembah patung, menyembah hasil juhala wa dhalalatil amya. Sekarang aja udah banyak orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Akan datang suatu masa nanti sebelum hari kiamat, di mana kembali lagi mereka manusia digoda yang dikatakan sebelum jahiliyatil juhala wa dhalalatil amya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian baru keburukan orang menyembah berhala, apa yang disebutkan dapat dipahami, ditiupkan kala an-nafhu fa idza nufikha fis-sur. Ayat Al-Qur'an dikatakan wa nufikha itu ditiup, terjemahkan sangkakala. Yang tadi bahasa kita ini trompet. Wa nufikha fis-sur mungkin sama dengan alarm, enggak, lebih dari hanya alarm tersebut. Wa nufikha fis-sur, an-nafkh fis-sur, yang mana tiup ini yang dikatakan al-qada 'ala al-ahya. Orang-orang semuanya hancur, binasa. Kemudian setelah itu jaraknya Allah menurunkan hujan, yang dengan hujan tersebut Allah menghidupkan jasad-jasad manusia, berapa miliar manusia. Maratan ukhra fa idza hum yanzurun. Tiup trompet berikutnya, setelah itu mereka bangun pada melek melihat, bangun yanzurun. Zalikal yaumul li rabbil alamin wa yakhruju ba'thun nar wa yakshifu rabbul izzati an saqihi fala yastati'u sujud
mu'minun. Sebagaimana tadi disebutkan, hari itu yang hari benar-benar mengerikan. Kemudian Allah memasukkan ke dalam nerakanya mereka-mereka yang ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka, yang dikatakan dari setiap 100 900, dari setiap 1000 dalam hadis minkam, padahal yang dikatakan minkam fayuqal min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari berapa? Dari setiap 999. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini teks hadis ataupun pelajaran-pelajaran disebutkan oleh penulis. Bagi kita ini adalah perkara-perkara yang gaib, yang kita sikapin, yang kita hadapin, yang kita respon dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena ini oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, termasuk hadis yang sahih, ada dalam kitab Sahih Muslim. Karena ini berisi tentang perkara-perkara yang gaib, perkara gaib yang tidak hanya disebutkan dalam hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya. Maka sikap kita hamba-hamba Allah ini bagian daripada ada rukun iman. Salah satunya adalah iman bil yaumil akhir. Kita yakin dengan keimanan tentang hari akhir. Apa yang terjadi? Tadi ada beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi di hari akhir, daripada Dajjal, daripada nuzul Al-Masih Isa bin Maryam, daripada Ya'juj terangannya juga, daripada An-Nafkhu fis-Sur, daripada peristiwa-peristiwa yang tadi disampaikan, kehancuran dan seterusnya. Maka hamba-hamba Allah semuanya, ibadallah, ini berita, ini cerita yang kita yakinin, kita imanin karena bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan kita meyakini kebenarannya. Bagaimana nanti teknisnya, konkretnya, detailnya, realisasinya, wallahu a'lam bishawab. Ini harus cuman modalnya iman. Amanna billah wa Rasulullah, kita beriman kepada Allah dan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teks-teks hadis tersebut. Detailnya, perinciannya mungkin ada dalam riwayat-riwayat lain yang disebutkan. Terlepas dari itu, ini perkara-perkara yang gaib, dan kita meyakini bahwasanya kejayaan Islam nanti akan dihadirkan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan datang juga masa kehancuran dunia ini, sehingga marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan mudah-mudahan kita dikaruniakan istiqamah setelah bulan Ramadan, istiqamah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Hada billahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa manfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', du'ain la yusma'. Wa na'udzubika rabbana min haulil arba'. Allahumma urzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan ala ta'ah wajtina bil ma'siyah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.